Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lani dengan NIK 1E1222050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Siswa Menggunakan Metode Bimbingan Kelompok dengan Teknik Brainstorming. Ini dengan dosen pengampu Muhammad Ferdiansyah, Bapak Muhammad Ferdiansyah, SPD MPD Kons. Baiklah, kita langsung saja bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di sini berdasarkan pendapat Juandi tahun 2016, kreativitas diibaratkan sebagai kunci untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Lalu, brainstorming sendiri adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu daftar panjang yang berisi berbagai respon berbeda tanpa membuat penilaian terhadap ide-ide individu. Di sini, rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming dalam meningkatkan kreativitas siswa di SD Negeri 046/4 Kota Jambi. Lalu yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming untuk meningkatkan kreativitas siswa. Lalu yang selanjutnya, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming untuk meningkatkan kreativitas siswa di SD Negeri 46 Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui efektivitas metode bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming dalam meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan metode bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming. Tujuan ketiga, untuk mengidentifikasi apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming untuk meningkatkan kreativitas siswa di SD Negeri 046 Kota Jambi. Lalu di sini, manfaat dari penelitian ini adalah bagi siswa, membantu siswa meningkatkan kreativitasnya melalui metode yang menyenangkan dan interaktif, dan bagi guru BK yaitu memberikan referensi teknik dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Lalu bagi sekolah, memberikan tambahan rekomendasi metode baru dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Kreativitas sendiri menurut Sudirman tahun 2022 dalam Isnawati dan Samian tahun 2015, motivasi belajar, menurut Temix DKK tahun 2018, kreativitas merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar diri individu. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Lalu materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kreativitas. Maaf sebentar. Menurut Santrok tahun 2007 dalam IDAT 2015, yang mempengaruhi kreativitas sendiri yang pertama adalah jenis kelamin. Yang kedua, status sosioekonomi. Yang ketiga, urutan kelahiran, di mana urutan kelahiran dimaksud adalah anak pertama, kedua, dan ketiga. Lalu lingkungan individu tersebut yaitu berada di pedesaan atau perkotaan. Dan selanjutnya inteligensi pada setiap umur. Lalu keluarga. Maksudnya di sini adalah keluarga besar atau keluarga kecil. Lalu ciri-ciri kreativitas. Menurut Munandar tahun 1999 dalam Henny tahun 2016, ciri-ciri kreativitas adalah
senang mencari pengalaman baru, memiliki keasikan dalam mengerjakan tugas yang sulit, memiliki inisiatif, memiliki ketekunan yang tinggi, kecenderungan kritis terhadap orang lain, berani menyatakan pendapat dan keyakinannya. Lalu selanjutnya, pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok pada dasarnya adalah usaha kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok atau kumpulan sekelompok individu yang membentuk suatu kelompok sebagai upaya bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan seseorang atau fasilitator dengan tujuan mengembangkan suatu aspek yang terdapat dalam diri individu berupa sikap, keterampilan, dan keberanian yang dimensinya bersangkut paut dengan orang lain yang bersifat sosial. Selanjutnya, tujuan bimbingan kelompok. Jahju tahun 2022 dalam bukunya menyatakan bahwa tujuan bimbingan kelompok terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum, yang dimana secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Lalu tujuan khusus, secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal pada siswa. Lalu selanjutnya ada tahap bimbingan kelompok. Oke. Tahap pembentukan, di mana tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri, atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tahap peralihan yaitu tahap kedua yang merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Tahap ketiga yaitu tahap kegiatan, di mana tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran, di mana pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Lalu definisi brainstorming, di mana menurut Rosita tahun 2016 dalam Karim 2017 mengatakan bahwa metode brainstorming adalah teknik mengajar yang dilaksanakan guru dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Lalu Akib tahun 2017 dalam Emilia DKK tahun 2021 juga mendefinisikan bahwa teknik brainstorming sebagai suatu teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Selanjutnya, tujuan dan manfaat brainstorming. Menurut Rosita tahun 2008 dalam Fauzatul DKK tahun 2016, tujuan brainstorming sendiri adalah untuk menguras habis apa yang dipikirkan siswa dalam menanggapi masalah yang dilontarkan guru ke kelas. Selain itu, tujuan brainstorming adalah untuk menghasilkan kuantitas ide yang sebesar-besarnya tanpa harus memperhatikan kualitasnya. Manfaat melakukan teknik brainstorming dalam suatu tim kerja diantaranya adalah dapat mengidentifikasikan masalah, menganalisis situasi, mengalirkan ide-ide baru, menganalisis ide-ide baru, menentukan alternatif, dan merencanakan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Lalu, tahap pelaksanaan brainstorming, menurut Hidayat tahun 2017, dalam penerapan strategi brainstorming meliputi berbagai hal seperti 1. Tahap pemberian informasi dan motivasi, 2. Tahap identifikasi, 3. Tahap klasifikasi, 4. Tahap klarifikasi, dan 5. Tahap konklusi. Kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode dan pendekatan penelitian, di mana penelitian ini adalah penelitian tindakan layanan atau PTL. Menurut Sukja DKK tahun 2017 menyatakan bahwa PTL adalah upaya menemukan perbaikan atau pemantapan praktik layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara sistematis.
berdaur ulang atau siklus, dan bersifat reflektif yang dilakukan oleh praktisi BK secara mandiri atau kolaboratif dengan setting kelas, kelompok, atau individual. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti akan menerapkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming dalam meningkatkan kreativitas siswa. Adapun subjek penelitian yang saya ambil adalah siswa SD Negeri 046 Strip 4 Kota Jambi yang beralamatkan di Jalan Atarmizi Kadir, Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya mengenai bab 1-3 saya di Minus Sempro ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, dan lain sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.